تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Sebagaimana yang kita akui ketika kita membaca Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmatmu kepadaku amat sangat banyak, dan aku pun juga mengakui dosaku kepadamu amat sangat banyak. Maka jemaah rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri yaitu nikmat kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Jadi jangan kira nikmat itu hanya ketika kita dapat duit, ketika kita dapat kedudukan, tapi kita juga harus merasa nikmat yang besar ketika Allah membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Sebab amal solehlah yang akan menyelamatkan dan menolong kita kelak pada hari kiamat. Semoga kita istiqamah bersama amal soleh sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebenarnya belum waktunya kita bahas ini, karena ini tema yang kesekian puluh dari kitab Dalilus Sa'ilin. Tapi saya loncat Bapak Ibu, karena berhubungan dengan yang saat ini lagi sering terjadi, yaitu mengenai suap menyuap. Ya. Jadi tema kita di kitab ini kita ambil langsung bab yang ke-40 sekian, jemaah rahimakumullah, tentang ar-rishwah. Rishwah, sogok. Ya, sogok menyogok, suap menyuap. Suap menyuap itu ada dua. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang sangat dilarang.
Yang sangat dianjurkan adalah suap menyuap suami istri. Itu sangat dianjurkan. Suap-suapan, nah itu sama istri boleh. Tapi istri sendiri, bukan istri orang. Ya. Sedangkan suap menyuap dalam pengertian sogok menyogok, nah itu termasuk dosa besar. Jamaah rahimakumullah. Memberi orang lain ini ada banyak macamnya. Ada memberi bermaksud zakat, Bapak Ibu, dan ini hukumnya wajib. Zakat itu hartanya ditentukan, waktunya juga ditentukan, dan penerimanya juga ditentukan. Itu zakat. Karena ini amalan wajib, maka semuanya serba ditentukan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, memberi kepada orang ada yang disebut dengan istilah shadaqah. Nah, shadaqah waktunya tidak ditentukan. Kemudian jumlahnya yang diberikan juga tidak ditentukan batas minimalnya. Kemudian yang ketiga, penerimanya juga tidak ditentukan. Jadi siapa saja boleh menerima shadaqah kecuali keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi sama sekali tidak boleh menerima shadaqah. Ya, karena memang ada hadisnya, Nabi pernah dihidangkan kambing oleh para sahabat. Nabi tanya, ini kambing sedekah atau kambing hadiah? Maka mereka menjawab, ini hadiah wahai Rasulullah. Baiklah, kata Nabi, aku akan memakannya. Ya, tapi kalau sedekah, Nabi tidak memakannya. Dan haram bagi Nabi serta keluarga Nabi menerima sedekah. Jadi kalau panjenengan ingin ngasih kepada keluarga Nabi, akadnya bukan akad sedekah tapi hadiah atau hibah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah infak. Pakai q, bukan pakai k. Kalau pakai k, iuran faksa. Jadi sekarang banyak infak ya, iuran faksa. Terpaksa iuran. Pakai qaf, infaq ya. Infak itu hampir sama dengan sedekah. Cuman infak ini lebih sempit. Kalau sedekah itu lebih umum. Bahkan senyum pun Nabi menyebut sebagai sedekah. Tapi kalau infak ini lebih kepada harta. Jemaah rahimakumullah ya. Kemudian memberi kepada orang lain ada juga yang disebut dengan istilah hibah ya. Nah, hibah ini yaitu memberi dalam rangka menjalin silaturahim atau menjalin keakraban. Misalnya panjenengan menghibahkan rumah kepada saya, nah, dalam rangka menjalin keakraban dan menjalin silaturahim. Mungkin supaya saya nggak pulang ke Kalimantan dikasih rumah. Nah, itu hibah. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, memberi kepada orang ada yang disebut dengan istilah hadiah. Nah, ini yang nanti dipelesetkan antara suap dengan hadiah ya. Hadiah itu memberi karena untuk menghormati. Ya, memberi untuk memuliakan atau memberi untuk mengapresiasi, itu namanya hadiah. Jemaah rahimakumullah. Nanti kita akan belajar perbedaan hadiah dengan riswah, dengan suap ya. Tapi intinya hadiah memberi kepada orang dalam rangka menghormati. Ya, bukan karena orang itu butuh. Kalau orang itu butuh namanya sedekah, Bapak Ibu. Tapi kalau orang itu tidak butuh kita kasih, nah itu biasanya disebut dengan hadiah, ya. Ustadz, saya kasih karena laptop panjenengan sering hang, saya kasih hadiah kepada panjenengan laptop. Nah, itu namanya hadiah. Alhamdulillah, ya. Kemudian ada juga memberi kepada orang lain ya, kepada instansi yang disebut dengan istilah jizyah. Apa? Jizyah itu pajak. Kalau di Al-Qur'an pajak itu orang muslim, penguasa muslim menarik kepada orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Jemaah rahimakumullah. Jadi zaman dahulu yang wajib bayar pajak itu non muslim. Itu kalau dalam pemerintahan Islam, ya. Kemudian
memberi kepada orang ada yang disebut dengan al-maksu, ya, pemerasan. Jadi kita mau nggak mau ngasih karena diperas oleh dia. Nah, kalau kita nggak ngasih, mungkin nama baik kita akan dirusak atau barang milik kita tidak dikembalikan, akhirnya diperas, ya. Nah, itu disebut dengan al-maksu. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, yang berikutnya memberi kepada orang, ya, dan disebut dengan istilah rishwah, sogok. Nah, ini suap menyuap lagi marak terjadi Bapak Ibu. Kalau udah musim caleg, musim apa lagi? Pilkada. Pokoknya yang pil-pil itu jadi suap menyuap itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ada jargon, kalau nggak nyuap nggak jadi. Sehebat apapun orang itu untuk menjadi caleg, ya, untuk menjadi legislatif, untuk menjadi DPR, kalau dia nggak nyuap, jemaah rahimakumullah, susah untuk jadi. Ya, kalau bilang nggak mungkin itu tidak boleh, ya, tapi susah untuk jadi. Akhirnya mereka pun ikut suap menyuap, ya. Ada yang terakhir kemarin saya dengar habis 500 juta Bapak Ibu. Itu masih sedikit, ya. Makanya nanti setelah Februari ini rumah sakit siap-siap. Jadi yang kalah nyalek itu, nah itu stres jemaah rahimakumullah. Bayangkan 500 juta itu kalau dibelikan mobil dapat Pajero, Bapak Ibu. Kalau dibangunkan masjid selama-lamanya sampai hari kiamat dia mendapatkan pahalanya 500 juta. Tapi mungkin mereka juga bangun masjid dan juga ikut caleg, ya. Nah, maka ini kebiasaan yang terjadi di negara kita maupun di negara-negara lain, jemaah rahimakumullah. Banyak orang ingin memuluskan, ya, jalan menjadi pegawai dengan cara menyogok, melancarkan urusan perizinan dengan cara menyogok, ya. Ada juga yang pengen masuk kuliah kampus favorit dengan cara menyogok, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau kedokteran nyogoknya berapa? Ada yang 400 juta Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya teknik berapa? 200 juta. Itu macam-macam. Ya, uang 400 juta itu bagi orang kaya seperti 400.000 kita, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka ada juga jemaah rahimakumullah yang menyogok supaya, ini yang sering terjadi. Jadi supaya pembuatan SIM-nya mudah, nggak perlu tes, nggak perlu datang, akhirnya tinggal pakai calo aja. Nah, siapa yang buat SIM pakai calo angkat tangan? Satu, yang lain sama ini. Nah, maka sekarang kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan rishwah, suap menyuap itu apa. Nah, kata ulama Imam Al-Fayumi mengatakan ar-rishwatu bil kasri, rishwah dengan huruf kasrah, ra-nya kasrah, rishwah, ma yu'tihi syakhsu lil hakim aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmilahu ala ma yurid, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Nah, ini namanya rishwah, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan memberi sesuatu kepada orang supaya orang lain mencoblos panjenengan, itu jelas disebut dengan rishwah. Atau memberi untuk melakukan kebatilan atau menggagalkan kebenaran, ini juga bisa disebut dengan rishwah, ya. Ya, bukan, ada sebagian orang beralasan saya ngikut caleg dan saya ngasih kepada orang-orang nih Ustadz untuk membeli kebenaran. Sebab kalau saya tidak jadi, maka tidak benar yang jadi-jadi itu. Nah, itu seakan-akan dia yang paling benar. Dia berlindung dengan kalimat seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Semua orang bilang seperti itu. Mau si A, si B, si C dan seterusnya, semua bilang seperti itu. Ya. Nah, sekarang hukum suap dan menerima suap. Kalau dari hadis-hadis tadi, dari hadis-hadis Nabi mengatakan bahwa ulama sepakat,
Ya. Jadi berangkat dari hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang menyogok dan yang disogok itu dilaknat oleh Allah. Itu ulama bersepakat Bapak Ibu bahwa hukumnya haram. Jadi menyuap dan menerima suap, menyogok dan menerima sogok, hukumnya apa? Haram apa halal? Halam. Karena sudah terlanjur akhirnya jawabnya halam. Jadi lam yang kedua enggak metu, enggak keluar. Halal ya, halal ya. Jadi halal itu mau bilang haram jadi halam ya. Nah, maka jelas jemaah rahimakumullah harus tegas bahwa suap menyuap hukumnya apa? Haram. Ya. Ustaz, 1.000 haram walaupun hanya 1.000. 1 juta Ustaz, tambah haram. 10 juta haram dan haram. 10 juta 100 juta. Kalau masih 500.000 haram. 2 juta haram. 100 juta udah beda nadanya hadirin. Ya. Karena kita tidak ada di posisi mereka Bapak Ibu. Kalau kita ada di posisi mereka, belum tentu kita tidak sama seperti mereka. Ya. Jadi mereka kiai-kiai besar, tokoh-tokoh besar itu. Terakhir Kiai Marzuki Mustamar di Kota Malang ini ditawari 8M. Bayangkan. Berapa? 10M. Coba itu. 10M. Bayangkan itu. Tinggal tanda tangan aja hadirin. Ya, langsung keluar cek 10M. Besar pondoknya, iya, tapi hasil dari begitu. Nah, jadi ujiannya kiai itu besar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Makanya kiai-kiai itu harus kaya. Kenapa? Supaya dia ketika ada orang datang mau nyogok, gak mau dia. Dia sudah cukup dengan kekayaannya. Dia sudah punya mobil, pondoknya sudah benar, sudah bagus. Ya, santri-santrinya sudah banyak. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus sekalipun kalau sudah tamak kepada dunia, walaupun hartanya banyak, tetap diterima. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ulama mengatakan bahwa suap menyuap itu hukumnya haram, yang menyuap dan yang menerima suap juga hukumnya haram. Ya. Bahkan termasuk dosa besar. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Jamaah rahimakumullah. Berarti ini termasuk dosa besar kata ulama, karena akibatnya mendapatkan laknat dari Allah. Jadi kalau dia menjadi pemimpin dengan cara menyogok, ya, menjalankan perizinan dengan cara menyogok, ya, maka hasil dari kepemimpinan itu, hasil dari apa yang dia lakukan itu semuanya haram dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita masuk neraka gara-gara uang 500.000, uang 50.000. Hati-hati, bentar lagi biasanya ada serangan fajar ini. Tanggal 14 Februari subuh-subuh ada orang ngetok pintu. Kasih dibuka amplopnya 20.000. Tapi ada gambar calegnya atau ada gambar presidennya dan sebagainya. Ya, hati-hati. Jangan sampai gara-gara itu kita masuk neraka. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau kita menyuap untuk mengambil hak, nah ini diperbolehkan. Kalau kita nggak menyuap, kita nggak bisa mengambil hak kita. Maka yang dosa yang menerima suap, sedangkan yang menyuap tidak dosa. Ya, contoh, misalnya motor saya ditahan oleh Pak Suparman. Padahal motor itu saya yang beli, ya. Tapi Pak Suparman karena preman, misalnya, ditahan motor saya. Jadi nggak boleh diambil kalau nggak bayarin. Nah, itu mirip-mirip dengan pemerasan, jemaah rahimakumullah. Ya.
Atau misalnya panjenengan ikut tes CPNS Bapak Ibu. Kemudian di antara 100 orang itu hanya 10 orang yang diterima, ya. Kemudian panjenengan masuk di antara 10 orang yang diterima. Cuman SK-nya baru keluar kalau panjenengan nyogok. Jika panjenengan tidak nyogok, maka bisa saja SK-nya tidak keluar, kemudian panjenengan digagalkan. Maka dalam hal ini panjenengan memberi kepada pihak yang menyelenggarakan, ya, itu diperbolehkan, sedangkan pihak yang menerima hukumnya haram, termasuk dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Paham? Nah, timbul permasalahan baru sekarang ini. Bagaimana kalau suapnya diambil tapi tidak ada kontrak, tidak ada persyaratan, Bapak Ibu. Jadi ada dikasih sembako, dikasih kaos, diambil tapi tidak ada syarat. Tidak ada syarat harus nyoblos, harus milih itu. Nggak ada syarat apa-apa. Nah, kalau tidak ada persyaratan apa-apa, jemaah rahimakumullah, ini nanti masuk dalam kategori hadiah. Karena hadiah itu memberi tanpa syarat. Ya. Nah, ini perbedaan hadiah dengan suap. Jadi kalau suap itu memberi dengan syarat, Bapak Ibu. Apalagi syaratnya tidak sesuai dengan syariat, ya. Baik syarat itu disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya saya caleg nih, ya, ngasih uang 10 juta kepada panjenengan, Pak Mundri. Uang 10 juta. Mohon bantuannya, mohon dukungannya. Nah, walaupun saya tidak mengatakan uang 10 juta ini boleh diambil oleh panjenengan, tapi dengan syarat panjenengan nyoblos saya. Walaupun tidak seperti itu, tapi secara tidak langsung saya sudah menyatakan bahwa saya ngasih 10 juta itu karena supaya saya dicoblos oleh panjenengan. Ini tidak boleh. Ini namanya syarat yang disampaikan secara tidak langsung. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi kalau dia hanya memberikan Bapak Ibu, tidak ngomong apa-apa, tidak minta dukungan apa-apa, jemaah rahim, pokoknya ngasih aja. Nah, tanpa ada indikasi atau ada kata-kata meminta dukungan, ini masuk dalam kategori hadiah. Pernah nggak panjenengan mengalami seperti itu? Hah? Itu kalau ulama nggak mau, kalau orang soleh nggak mau begitu, karena itu masuk dalam kategori syubhat nanti. Ya, nggak mungkin orang itu ngasih kalau dia nggak ini. Jadi nggak mungkin ngasih kalau dia tidak kalau panjenengan tahu tidak memilih dia. Jadi kalau mohon maaf, kalau dia tahu kalau panjenengan tidak memilih dia, nggak mungkin dia ngasih. Jemaah rahimakumullah. Tapi karena kayaknya orang itu masih belum punya pilihan misalnya, atau masih ragu, dikasih panjenengan supaya panjenengan milih. Nah, ini walaupun tidak ada akad, tidak ada syarat apa-apa, tapi lebih berhati-hati Bapak Ibu, sudahlah ditinggalkan saja. Karena masuk dalam perkara syubhat, jemaah rahimakumullah. Ya. Itu kalau ulama dulu ada. Jadi cerita dalam kitab ini, nah, di ujung ceritanya, tapi saya ceritakan sekarang. Ada seorang Nasrani datang kepada seorang ulama supaya ulama ini mengirim surat kepada khalifah supaya khalifah tidak menarik pajak yang mahal kepada Nasrani ini. Sebab dulu di zaman kepemimpinan umat Islam yang ditarik pajak itu kan non muslim, Bapak Ibu. Nah, ulama ini diminta supaya ngirim surat kepada raja agar menurunkan pajak seorang Nasrani. Ketika dia datang, dia membawa oleh-oleh, membawa sesuatu, membawa hadiah, jemaah rahimakumullah, diberikan kepada ulama itu. Tapi ulama itu berkata apa? Apa kata beliau? Wahai fulan, ini saya ambil, apa yang kamu kasih kepada saya ini saya ambil, tapi saya tidak nulis surat kepada khalifah. Nah, itu. Atau saya kembalikan apa yang kamu bawa ini kepada kamu, dan saya akan menulis surat kepada khalifah. Berani tidak? Halo. Kok nganggu-nganggu?
Jadi kalau ada caleg datang ke rumah panjenengan, Ibu, Bapak, ini saya ambil, tapi saya tidak nyoblos panjenengan, ngoten. Atau saya kembalikan, tapi insya Allah nggih, saya nyoblos panjenengan. Insya Allah tapi ada insya Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, Bapak Ibu. Jadi mereka sangat berhati-hati, jemaah rahimakumullah. Padahal umumnya orang itu kalau datang kepada ulama kan biasanya membawa sesuatu, memberikan sesuatu, karena mereka tahu bahwa apa yang dipakai oleh ulama itu pasti untuk kebaikan, jemaah rahimakumullah. Jadi justru ulama itu berkata, kalau saya ambil tapi saya tidak tulis surat untuk khalifah, kemudian saya kembalikan kepada kamu, tapi saya akan nulis surat untuk khalifah. Artinya mereka tidak mau banget dengan barang suap, dengan sogok, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau panjenengan menyogok untuk memperjuangkan kebenaran, tentu itu diperbolehkan. Itu bukan menyogok, tapi membeli kebenaran, memperjuangkan kebenaran, jemaah rahimakumullah. Ya, itu jelas diperbolehkan. Nah maka tinggalkanlah sogok menyogok, tinggalkanlah suap menyuap, karena perkara itu diharamkan, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meninggalkan sogok menyogok, Bapak Ibu, yakinlah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena Nabi mengatakan, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yakin, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik, jemaah rahimakumullah. Banyak cerita-cerita, ya. Ya, kepala bidang ini, kepala bidang ini. Karena setiap saat ada orang minta izin supaya mudah perizinannya, dia menyogok, dia membawa barang lebih daripada biasanya, dia menyogok kepada kepala itu. Karena dia tidak kuat dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Apa yang terjadi? Setelah itu Allah berikan rezeki yang melimpah kepada dia. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu, jemaah rahimakumullah. Intinya kita meninggalkan itu karena Allah, karena takut kepada Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, jemaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk ayat-ayat tentang rishwah, tentang sogok menyogok. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudalu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah. Wa tudalu biha ilal hukam, dan kalian membawa urusan harta itu kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa memakan harta orang lain bil ithmi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu adalah salah, itu adalah dosa, tapi kalian tetap melakukannya karena kalian sudah cinta kepada dunia. Ya. Ayat ini sebenarnya awal mulanya Bapak Ibu mengenai dua orang. Jadi si A ini memberikan hutang kepada si B. Lalu ketika si A menagih hutangnya kepada si B mengaku tidak punya hutang. Karena ketika awal dia berhutang tidak dicatat. Ya. Maka si B itu mengaku tidak punya hutang. Kalau memang saya punya hutang, mana saksinya? Mana buktinya? Akhirnya si A membawa perkara itu kepada hakim, jemaah rahimakumullah. Nah, hakim memutuskan sesuai bukti. Siapa yang menuntut, dialah yang harus mendatangkan bukti.
Tapi si A ini tidak memiliki bukti, jamaah rahimakumullah, maka yang dimenangkan oleh hakim adalah si B, walaupun si B itu sebenarnya salah. Nah, itulah yang disebut dengan watudalu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan memakan harta dengan cara yang batil. Kita tidak dilarang mencari harta, Bapak Ibu. Kita tidak dilarang cinta kepada dunia, ya. Tapi yang dilarang oleh Allah SWT adalah mencari harta, mencintai dunia dengan cara-cara yang batil. Jamaah rahimakumullah. Memang terkadang cintanya dan terpesonanya manusia kepada dunia itu membuat dia gelap, sehingga dia tidak lagi memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Kadang yang haram pun dicari-cari oleh dia alasannya supaya kelihatan halal, jemaah rahimakumullah. Padahal sungguhnya haram, ya. Hati-hati dengan harta yang haram, Bapak Ibu. Kalau ada daging dari tubuh kita ini yang tumbuh dari makanan yang haram, dari harta yang haram, maka daging itu fannaru aula bih, kata Nabi. Neraka lebih utama untuknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi nanti ada manusia itu yang diazab oleh Allah, tapi tidak seluruh badan. Ya, diazab sebagian, tergantung makanan haram itu tumbuh di bagian yang mana dari badannya. Ya, kalau tumbuh di bagian tangan, di bagian tangan jemaah rahimakumullah, maka tangannya lah yang akan diazab oleh Allah SWT. Kemudian orang yang memakan harta yang haram, Bapak Ibu, maka dia akan susah untuk beramal soleh. Bawaannya justru pengen bermaksiat terus. Itu ciri bahwa ada barang haram, ada harta haram yang kita miliki, bahkan yang kita makan, jemaah rahimakumullah. Karena ketika Allah memerintahkan Nabi dan Rasul untuk beramal soleh, setelah itu Allah SWT menyatakan makan makanan yang halal. Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Ini menunjukkan bahwa makanan yang halal, makanan yang tayyib itu ada kaitan yang sangat erat dengan amal soleh, jemaah rahimakumullah. Ya. Orang-orang kampung itu biasanya mereka rezekinya bersih, rezekinya halal, karena mereka nanam padi sendiri, kemudian memanennya sendiri. Mereka memakannya dan betul-betul halal. Akhirnya apa? Anak mereka jadi ulama, anak mereka menjadi orang besar, menjadi orang yang bermanfaat. Doanya mustajab, Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang hidupnya diliputi oleh harta yang haram, jamaah rahimakumullah, ada saja masalah. Entah masalah dengan istrinya, ya, atau masalah dengan anaknya, atau ada masalah-masalah yang lain, pasti Allah datangkan. Itu sebenarnya sebagai teguran dari Allah bahwa ada harta haram yang dia miliki, bahkan yang dia gunakan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu masih mending ditegur. Ada yang tidak ditegur sama sekali, dibiarin sama Allah. Itu namanya nopo? Istidraj. Jadi istidraj itu, Bapak Ibu, dinaikkan pelan-pelan. RT jadi RT, nggak sholat, dibiarin sama Allah. Nanti dia mencalonkan jadi RW, jadi lagi, padahal nggak sholat, ya. Kemudian dari RW mencalonkan jadi lurah, jadi lagi, padahal dia nggak sholat, jemaah rahimakumullah. Dari lurah camat, jadi lagi, padahal dia nggak sholat. Pokoknya bermaksiat kepada Allah. Dari camat kemudian mencalonkan jadi wali kota, jadi lagi, dibiarin sama Allah memang. Dari wali kota ke bukan calon presiden. Jadi wali kota, gubernur. Nah, tetap jadi sampai presiden dia jadi, padahal dia diliputi dengan kemaksiatan hidupnya. Hartanya harta haram, jadinya dengan cara nyogok. Dibiarin sama Allah. Anaknya enggak sakit, hidupnya nyaman-nyaman saja. Itu hati-hati. Memang sengaja Allah membuat dia naik, setelah tinggi dijatuhkan sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya istidraj, Bapak Ibu.
Makanya terkadang Allah ambil harta kita, terkadang Allah hilangkan harta kita, terkadang Allah rusak harta kita. Itu mungkin hartanya harta yang batil. Allah tidak ingin kita terus menerus dengan harta yang batil. Ya, Allah ingin kita bersih menghadap Allah dan tidak ada yang menghambat kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang batil itu banyak sekali macam-macamnya. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan di Selasa subuh Bapak Ibu. Ada al-ghasbu was-sirqatu, mencuri dan merampok. Ada al-ghasyu, menipu orang, ya. Kemudian al-ihtikaru, menimbun, memonopoli, jemaah rahimakumullah. Kemudian al-maksu, melakukan pemerasan. Al-maisir, ya, kemudian al-maisir yaitu judi. Ya, sekarang banyak sekali judi. Ya, judinya bukan offline sekarang tapi online, jemaah rahimakumullah. Judi online, ya. Kemudian ada juga yang berjudi mengenai siapa yang menang di Pilpres nanti ini. Ada juga Bapak Ibu yang taruhan, ya. Dia kalah 2 kali. Ya, kalah karena dia karena uangnya habis, yang kedua kalah karena dia melakukan perkara yang haram. Kalau dia menang, ya kalahnya sekali cuman dia. Kalahnya apa? Dia memakan harta yang haram. Lalu dikembangkan harta itu haram sampai 7 keturunan harta itu bisa menjadi haram, jemaah rahimakumullah. Kemudian at-tasahul fi qada'id dain. Ya, tidak membayar hutang. Ini juga memakan harta yang batil, Bapak Ibu. Punya hutang tapi enggak dibayar-bayar sampai mati enggak dibayar. Hati-hati. Orang yang punya hutang meninggal dalam keadaan punya hutang, dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayarkan. Ada 3 penghalang surga kata Nabi. Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua al-ghululu, dengki. Yang ketiga ad-dainu, hutang. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka semoga yang masih punya hutang dimudahkan oleh Allah untuk bayar hutang. Kurang banter amin ya, berarti nggak punya hutang kan ya. Kemudian juhdul hukuk, mengakui kepemilikan, ini juga harta yang batil, ya. Bukan sandalnya tapi diakui sebagai sandalnya, itu tidak boleh. Kemudian aklu amwalil yatama wa amwalil awqaf was sadaqat, makan harta anak yatim, makan harta wakaf, makan harta sedekah. Ini termasuk dosa besar. Kalau dia makan harta-harta ini, mau minta maaf kepada siapa dia? Kalau dia makan harta anak yatim, Bapak Ibu, dia minta maaf kepada siapa? Semua anak yatim, jemaah rahimakumullah. Berapa jumlah anak yatim itu? Kalau dia makan harta wakaf, mau minta maaf kepada siapa? Kalau dia makan harta sedekah, mau minta maaf kepada siapa? Karena banyaknya orang yang bersedekah. Apakah dia kemudian memeluk kotak amal sedekah itu minta maaf? Nggak bisa, jemaah rahimakumullah. Nah, maka inilah harta-harta yang batil. Termasuk harta yang batil itu adalah ar-rishwah, sogok menyogok. Maka Bapak Ibu sekali lagi jangan mau menerima sogok, jangan mau menerima suap. Berapapun jumlahnya jangan mau. Jangan hanya mikir sekarang Bapak Ibu, tapi mikir ke depan bagaimana nasib kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ada juga sebagian jemaah tanya, "Ustadz, kami tidak menerima. Jadi saya tidak dikasih, justru yang dikasih itu kolektif untuk kepentingan umum. Cuman syaratnya kami harus memilih dia." Apakah juga tidak boleh diterima kalau seperti? Tetap tidak boleh. Jadi ada jemaah tanya kepada saya, "Ustadz, kami ini jemaah tahlil. Kemarin ada caleg ngasih pengeras suara. Nah, kemudian ya kami terima Ustadz, sebab kami nggak punya pengeras suara. Ya, jadi tahlilan itu ada pengeras suaranya, cuman sudah rusak kata mereka. Diterima oleh mereka. Nah, itu bagaimana hukumnya? Tapi syaratnya apa? Syaratnya kami harus mencoblos dia. Kalau nggak mencoblos, ya nggak tahu, mungkin nanti diambil lagi katanya. Karena ada caleg Bapak Ibu karena kalah
karpetnya diambil lagi di masjid. Ya, makanya jangan kotori masjid ini yang suci dengan uang-uang yang tidak jelas, jemaah rahimakumullah. Ya, kalau ada caleg mau nyumbang, Pak Mundri saya mau nyumbang karpet, karena karpetnya sudah tipis. Nanti ya, setelah Februari. Nah, tapi panjenengan ini dulu ngisi surat pernyataan dulu. Setelah Februari nyumbang. Ternyata setelah Februari dia nggak datang. Mau dia menang atau kalah nggak datang. Jemaah rahimakumullah. Jadi jangan kotori masjid kita ini dengan uang-uang yang tidak jelas. Termasuk juga jangan kotori jamaah tahlil, jamaah zikir dengan fasilitas-fasilitas yang tidak jelas, dengan fasilitas-fasilitas yang batil, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Bapak Ibu, ayat berikutnya yaitu surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali kalian berjual beli, ya, berniaga antara minkum, yang saling ridha di antara kalian. Jadi kalau panjenengan melakukan transaksi jual beli dan saling ridha, ini diperbolehkan. Tapi kalau akadnya akad yang rusak, akad itu tidak diperbolehkan oleh syariat, walaupun saling ridha tetap tidak boleh. Ya, walaupun saling ridha, misalnya saya menyogok panjenengan. Nah, saya ridha, panjenengan ridha, ini tetap tidak boleh karena akadnya memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk panjenengan misalnya beli buah yang belum matang di pohonnya, itu kan tidak boleh, ya, beli buah yang belum matang di pohonnya, jemaah rahimakumullah. Kecuali buah itu memang belum matang, langsung diambil kemudian dijual kembali, ya, karena untuk rujak, ya. Tapi kalau beli misalnya seperti buah rambutan, buah durian belum matang di pohonnya sudah panjenengan beli, ini bisa masuk dalam kategori akad yang batil walaupun sama-sama ridho, ya, tidak boleh. Kemudian kita masuk hadis-hadis Nabi tentang suap, Bapak Ibu. Jadi hadisnya hampir sama semua, ya, bahwa suap itu dan yang menerima suap dilaknat oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, laknatullah 'alal rashi wal murtashi. Laknat Allah kepada orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Jadi dua-duanya dilaknat. Auzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap finnar, di dalam neraka. Jadi Nabi tidak lagi mengatakan dosa. Justru Nabi langsung mengatakan yang menyuap dan yang disuap sama-sama di dalam neraka, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi caleg yang menyuap, calon presiden, calon apa saja yang menyuap, jemaah rahimakumullah, Nabi mengatakan al-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Kemudian perkataan Umar Ibn Khattab, Bapak Ibu, ini yang terakhir, ya. Kata Umar, la tawallau al-yahud walan nasara. La tuwallu al-yahuda walan nasara fa innahum yaqbaluna ar-risha wa la yahillu fi dinillahi ar-rasha. Ar-risha, jemaah rahimakumullah. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin, sebab mereka menerima sogok. Jadi tidak boleh berteman dengan orang Yahudi, orang Nasrani, tidak boleh berteman dekat dengan mereka, tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebab mereka itu menerima sogok, Bapak Ibu. Jadi jangan pilih pemimpin yang menyogok. Kalau dia menyogok berarti kan dia tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, ya. Dia lebih percaya dengan uangnya, bukan kemampuannya dia, tapi lebih percaya kepada uangnya. Nah, maka jangan pilih pemimpin yang
Monyogok jemaah rahimakumullah. Pilihlah pemimpin itu, sebab kalau kita milih pemimpin Bapak Ibu, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita memilih karena kita diberi oleh dia, mau jawab apa nanti ketika ditanya oleh Allah. Kalau pemimpin itu pemimpin yang baik, jika kita pilih, maka setiap dia memutuskan kebaikan kita dapat pahala. Kalau kita memilih pemimpin yang zalim, setiap dia memutuskan dengan kezalimannya, maka kita juga ikut dapat dosanya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo, pertanyaannya bebas ya. Silakan. Nah, silakan. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kalau sesuatu yang diberikan untuk fasilitas umum, contohnya jalan C dalam 1, itu diajukan oleh RT sampai kelurahan dan sebagainya. Kemudian ternyata di belakang ini memang ada yang mengawal dari salah satu caleg yang menyampaikan, yang menunggu juga ke waktu pembangunan itu termasuk suap atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikawal sampai dananya cair gitu ya? Iya, sampai di aspal. Nggih, sampai di aspal, dikawal. Tapi bukan dia yang ngasih. Bukan calegnya ya. Bukan caleg yang ngasih, cuma dia bantu. Enggak, itu bukan masuk riswah. Itu masuk ta'awun, tolong menolong. Ini kalau dibilang riswah udah dipasang. Masa mau dibongkar? Jadi, nah, karena untuk kepentingan kemaslahatan umum, ada sebagian ulama mengatakan, jadi misalnya ada uang yang batil Bapak Ibu, ya. Tapi untuk kemaslahatan umum, ya, untuk kemaslahatan umum itu ada sebagian pendapat ulama yang memperbolehkan. Karena kalau mau dibuang kan sayang, jemaah rahimakumullah. Jadi panjenengan dapat harta yang batil misalnya, mau dibuang sayang, untuk kemaslahatan umum diperbolehkan. Ya. Tapi sebenarnya langkah awalnya itu tidak diterima, ya. Cuman kasus yang terjadi di pertanyaan tadi adalah bukan calegnya yang ngasih, tapi dia mengkawal sampai dana itu cair, kemudian sampai aspalnya terbangun. Ini diperbolehkan, dan ini bagian daripada ta'awun, tolong menolong. Ya, boleh. Ya, jangan dibongkar. Boleh Bapak Ibu. Ya, yang tidak boleh itu kalau calegnya bilang, ya, ini saya kasih aspal C1, C2, C3, C4, mau dikasih aspal semua. Tapi syaratnya harus, nah itu enggak boleh. Ya. Yang lain silakan. Silakan Pak Hadi. Mohon izin Ustaz, menyambung apa yang disampaikan penanya yang pertama. Mohon izin, untuk persoalan kasus suap atau sogok menyogok dengan pemberian atau hadiah sebetulnya beda-beda tipis yang menurut saya. Dan ini pun juga berlaku di hukum formal. Bedanya tipis. Tipisnya di mana? Itu terletak dari niat. Kalau sudah niat, bicara adalah hati. Sulit untuk pembuktiannya karena hati. Terkecuali mungkin dalam masuk persoalan hukum. Tadi disampaikan bagaimana dengan fasum yang diberikan. Sekarang situasinya adalah situasi pemilu. Walaupun yang diberikan itu bukan berwujud uang yang keluar dari kantongnya sendiri, tapi menggunakan pihak lain, katakan PU lah, katakan tadi disampaikan yang aspal.
Tapi ada harapan atau keinginan dari yang memberi ini, yang mencalonkan ini, berharap kalau ini asmal, saya sangat berharap sekali masyarakat yang ada di sini atau di dengan sini bisa mencoblos saya, walaupun itu dalam hati. Ini bagaimana kalau ini dalam hati? Makanya tadi sampaikan adalah diucapkan. Iya, subjektif sekali, bedanya tipis ya. Tadi juga sama disampaikan bahwa kalau ini mungkin yang kedua disampaikan kalau kita untuk kebenaran katanya itu tidak masuk dalam hukum Suap. suap. Iya, benar. Ini terkait dengan profesi Pak Ustadz, berkaitan dengan masalah proses peradilan. Katakan seorang lawyer ini kalau bicara yang sebenarnya adalah untuk membantu di dalam penegakan hukum. Tadi sampaikan adalah untuk kebenaran. Bagaimana di dalam perjuangannya untuk memenangkan, pada umumnya kan untuk memenangkan, bukan untuk penegakan hukum, untuk memenangkan umumnya. Katakan kalau supaya klien saya menang, kemudian saya mencari saksi-saksi. Kemudian saksi itu kita berilah sesuatu. Kamu nanti karena syarat untuk menjadi saksi itu adalah orang yang mengalami, mendengar, Melihat. Ya, mengalami, mendengar, ya mohon maaf salah satu ya. Termasuk yang punya keahlian. Kita berikan sesuatu yang harapannya supaya orang itu bisa memberikan keterangan sesuai dengan yang kami harapkan, sehingga bisa memenangkan perkara yang kami lakukan pembelaan. Jadi itu hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Ada dua. Terima kasih. ya. Kalau beliau yang tanya itu berapi-api ya. Ya, karena beliau ini mantan jenderal. Baik, yang pertama sebenarnya tidak diucapkan, cuman pastilah kalau orang membantu sampai dananya cair dan dia seorang caleg itu pasti punya harapan untuk berharap untuk dicoblos, untuk dipilih ya. Tapi dia tidak menyampaikan. Nah, dalam kasus ini kata ulama, nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya menghukumi yang zahir-zahir saja. Jadi kalau dia tidak mensyaratkan sesuatu, tidak mensyaratkan harus memilih dia, jemaah rahimakumullah, itu tidak termasuk dalam kategori riswah, tidak masuk dalam kategori sobok, bahkan itu masuk dalam kategori hadiah nanti. Kalau dia tidak mensyaratkan, ya harus mencoblos dia, harus memilih dia. Ya. Tapi kalau dia berharap, wah itu urusan dia pribadi ya. Tapi kita hanya menghukumi yang zahir-zahir saja. Ya. Justru kalau dia tidak berharap apa-apa, mengkawal dana ini sampai cair kemudian menjadi jalan ya, itu bisa amal solehnya dia luar biasa itu. Ya. Ada di sini nggak calegnya? Nggak ada ya. Itu kalau bisa dirubah niatnya tuh. Kalau dia berharap supaya dicoblos, dipilih, ya berharap. Tapi kalau panjenengan ingin memilih dia karena dia baik, dia itu boleh-boleh saja. Ya sah-sah saja. Kalau panjenengan ingin memilih karena dia baik, ya bukan karena dia yang mengkawal dana itu sampai cair, bukan karena itu, tapi karena memang dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Itu boleh-boleh saja, jemaah. Kemudian yang terakhir, membayar ahli untuk menyampaikan keterangan sesuai yang diharapkan. Ya, kalau yang dia sampaikan itu memang sesuai fakta dan yang diperjuangkan itu adalah kebenaran atau yang diperjuangkan itu hak, maka itu tidak termasuk sogok, Bapak Ibu. Tapi kalau ahli itu dibayar untuk berbicara yang tidak sesuai dengan faktanya, tapi karena dia ahli dalam mengolah kata-kata, ahli dalam menyampaikan, seakan-akan itulah faktanya, padahal bukan, ya.
Dan dia sebenarnya secara hati nurani sebenarnya dia salah, jemaah rahimakumullah. Cuman dia bayar seorang yang ahli untuk memperjuangkan supaya dia benar. Nah, ini termasuk sogok. Ya, termasuk sogok. Dan persaksian dari saksi-saksi yang palsu itu memang itu persaksian yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segini, kalau untuk memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak, maka menyogok hukumnya diperbolehkan. Ya. Harus keluar 10 juta, kita menang boleh, karena menang itu mengambil hak. Ya, tapi kalau bukan hak kita atau kita dalam kondisi salah, ya, namun kita menyogok supaya kita dimenangkan dan tidak disalahkan, ya, maka jelas itu masuk dalam kategori riswah. Ya, haram hukumnya. Dan siapapun yang terlibat di situ hukumnya haram, jamaah rahimakumullah. Jadi gitu Pak Adi. Yang tadi yang pertama ini apa namanya? Selama tidak mensyaratkan maka tidak termasuk suap. Tidak masuk sogok, ya. Kalau mensyaratkan, ya, itu masuk dalam kategori sogok, jamaah rahimakumullah. Cuman kalau panjenengan ingin berhati-hati di zaman-zaman atau di masa-masa seperti ini, ya, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik, ya. Karena masuk dalam kategori syubhat, jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Subjektif menurut penilaian orang masing-masing. Kadang yang beli kaos saja udah dianggap baik, yang beli kopi aja udah dianggap baik. Nah, siapa yang ngasih kopi? jangan uang, maksudnya. Jadi kriteria baik itu haruskah kita list orang per orang satu-satu, atau baik itu subjektif, atau menurut ada juga kadang yang nggak sholat di masjid tapi dia sholat di masjid lain gitu kan, termasuk baik juga menurut saya itu, ya. Nah, baik. Ya, itu aja. Gimana kriteria baiknya itu, Ustaz? Kalau di muslim dia sholat, Bapak. Itu yang paling penting, ya. Pemimpin kalau dia muslim, dia yang pertama, pemimpin itu kita sebagai orang Islam, ya. Kita pilih pemimpin yang muslim. Yang kedua, sholat. Itu sudah kriteria baik itu paling. Kalau dia tidak baik kepada Allah, bagaimana dia baik kepada manusia? Kan begitu. Jadi sholat, jemaah rahimakumullah. Kemudian rekam jejak, ya, baca rekam jejaknya. Kalau bingung, bagaimana? Bingung, nggak tahu rekam jejaknya, nggak tahu dia sholat apa enggak, bingung. Ada caranya, istikharah. Istikharah. Ada perlunya kita istikharah. Jadi malam 3 malam atau 2 malam sebelum pemilihan itu kita istikharah dulu. Siapa yang mau dipilih? Kadang keyakinan kita tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah muncul dalam istikharah kita, misalnya muncul nomor 1, muncul nomor 2, nomor 3, ya. Nah, itulah yang dipilih. Dan hasil istikharah orang itu nggak sama. Tergantung dia kondisinya sebelum tidur, ya. Kalau kondisinya sebelum tidur mikir nomor 1, nanti yang muncul nomor 1 itu. Sebelum tidur mikir nomor 2, yang muncul nomor 2. Jadi istikharah yang fair. Kalau panjenengan bingung mana yang terbaik, ya, maka istikharah, jemaah rahimakumullah, ya. Istikharah. Tidak akan rugi orang yang istikharah, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya urusan presiden memang nggak pernah istikharah, ya, jarang. Saya ngikutin guru. Kalau guru saya A, maka saya ngikutin A. Jadi kalau beliau salah, nanti ya saya ngikut salah juga di hari kiamat. Tapi kan saya ada alasan, ya. Ya ma'alaikumullah. Tapi insya Allah istikharahnya guru itu insya Allah benar. Yang penting guru kiai yang tidak memiliki kepentingan dalam politik, Bapak Ibu. Insya Allah, ya. Kalau panjenengan bingung, nggak ada ustadz, nggak ada kiainya yang mau diikut, maka ikuti kiai-kiai besar.
ya di Pondok Sidogiri, Pondok Lirboyo, Pondok Peloso dan pondok-pondok yang lain yang besar-besar. Ikuti mereka karena pondok-pondok itu memang tidak diintervensi oleh politik, jemaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.